Dan itulah mungkin dan membawa Ranah Tigo Raso pernah tampil dan dicalik de orang. Ambonnya Randa itu. Hubungi Randa itu, cari orangnya, besok langsung. Cik Wutku, dah mulai no. Sana basuh balik Jo Yuang Tagia di Pot Bungo di channel YouTube Bunda Bagurau. Malamku sana kita nak di studio, tapi kita langsung berkunjung ke sebuah sasaran cilik. Betul, sasaran cilik. Sasaran cilik, dan itu adalah sebuah grup randai yang berkunjungi Ranah Tigo Raso. Kalau dun sana cilik dan dun sana Ambo di Suala pastilah kenal Junaidi. Si Jun panggilan aja. Si Jun panggilan. Sehat Jun? Alhamdulillah sehat Jadi si Jun ko dun sana inilah pimpinan sekaligus owner dari grup randai Ranah Tigo Raso. Itulah. Iya, Ranah Tigo Raso. Bakok Ranah Tigo Raso namanya Jun. Ranah Tigo Raso, sebenarnya Ranah Tigo Raso ko nama baru dah. Sabalun ko nama kami Arunika Gempita. Jadi banyak yang komplain juga nama Arunika Gempita ko. Betul. Di kecene orang ko sanggar senam ko sanggar sasaran cilik. Itu pertanyaan orang. Ya Arunika apa? Arunika Gempita. Apa itu artinya? Artinya Arunika Gempita itu rancak sebenarnya. Itu nama pilihan anak dulu. Jadi sebuah harapan dari suara yang bergemuruh. Kecil anakku itu artinya. Jadi ini nio namo itu kan rancak katanya, nama arti namo itu rancak mak. Awak pakai selan namo itu. Tapi lambe jalan sesudah awak pakai namo itu lama-lama, tiba di dinas namoku dipertanyakan. Aku lebih di IPSI kami lah mulai masuk ke IPSI gini. Ditanya di orang IPSI, "Iko sanggar senam atau sasaran silek kau?" Jadi itulah pertama alasan nan membuat manuka aku namo Jo Arunika Jo Ranah Tigo Raso. Bakok memilih Ranah Tigo Raso. Ranah Tigo Raso berasal dari anak-anak awak dari 3 kampung dah. Dari Batu Busuk, dari Koto Panjang, dari Koto Tuo. Kau kan Koto Tuo namanya. Oh, Koto Tuo. Koto Tuo namanya. Kampung sebelah kami namanya Koto Panjang. Taruh ke dalam celai 2 kilo dari si Koko masuk ke Batu Busuk. Batu Busuk. Itulah anak-anak nan latihan di Ranah Tigo Raso. Sudah tuh suku nan gadang di Koto Tuo ko suku Tanjuang, suku Melayu, suku Jambak. Suku Jambak. 3 suku tuh. Di 5 suku nan ada di Pauh tuh 3 tuh nan gadang nan banyak di Koto Tuo. Jadi pas lah Tigo Raso. Pas Tigo Raso. Celai kami kan diapik di batang air udah kok. Iya. Nan di sebelah kanan awak ko ada batang air Padang Karuh jo Padang Janih namanya. Ulunya kemari. Nan di sebelah kiri aku namanya Padang Kuranji. Iya. Tambah kue nama 3 kami itu. Jadi kami tetap selai bapak pedoman kesinan. Bahasa nama kami ko tetaplah di Ranah Tigo Raso. Malah berkah nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sana Randai Ranah Tigo Raso ko berada di Koto Tuo. Kalau dari Pasar itu ke Unan sebelah kiri. Jadi bila Kecen itu pinggiran Kota Padang. Pinggiran Kota Padang. Tapi yang jadi masalah, yang jadi pikiran Dembo secara pribadi, kesenian-kesenian tradisi berkembangnya di pinggiran. Nah, itu jadi kalau Jun menilai serupa Jun, kok berkembangnya banyak di pinggiran gitu. Kalau mau menilainya bantu itu dah. Mungkin kalau ada nyoba kembang di kota-kota mungkin. Cuman prosesnya ketika dibutuhan saya. Misalnya ketika dapat undangan, barunya latihan. Mulai latihan, mulai nampak dulu. Ada randai di situ. Ada perguruan silik di situ. Itu kalau di kota-kotanya banyak-banyak rata-rata bakambang di sini. Tapi kalau beda aja di kampung-kampung, benar-benar kami Papiko Padang pinggiran kota. Bausa untuk membuat kegiatan positif anak-anak di keliling kampungku yo benar-benar arahnya kasinan lah ya rasa-rasaan ka menarik silek randai nan lah lama ditinggalan di kampung. Dulu takana ada yang mau sakit ketek-ketek tahun 8687 tuh mau lama celik randai di kampungku. Takana sampai kini apa caritonyo apa nama randai itu dulu sama si takana. Cele pernah punya pikiran bentuk itu dah. Ambo maja di Pariaman lama 8 tahun ambo maja di Pariaman Barandai. Jadi pernah baca cerita jo kawan. Ambo kalau maja randai di kampung ambo tuh bisa ambo pasti hebat randai bolsinan. Ada tekad serupa. Ada tekad serupa itu. Jadi bertanya kawan tuh, "Bak mau kode itu?" Karena kampung ambo tuh titisannya aduh silsilah kateh. Orang-orang Pasile, orang-orang Parandai neneknya dulu. Betul. Jadi ketika cucu-cucunya diperkenalkan juga ada jo caro-caronan model itu. Pertamanya Nio dulu.
Kami nio baraja itu tuh dah. Itu nan membuat ambo yakin kalau ambo sempat manjar randai di kampung ambo, randai ambo pasti hebat. Dan alhamdulillah lah kalau ranah Tigo Rasul lah jalan sampai tahun. Sampai tahun. Jalan sampai tahun. Dan mulai dari kami awal-awal corona. Oh, situ. Awal-awal corona mulainya. Nah, Jun, yang berarti kesenian randai atau silek di kampung kau sempat ndak bangari dulu. Iya, sempat ndak bangari. Nah, kemudian si Jun mulai merintis Bali ya? Mulai merintis. Kini ada berapa orang anggota? Kalau anggota lumayan dah, kalau untuk anak-anak ukuran SMA, ada sekitar 5 balik orang. Oh, 5 balik orang. Tapi kalau anak-anak SD dah ada sekitar 35 orang ada. Itu latihan rutin? Latihan rutin. Itu hari apa tuh? Hari Kamis kami latihan randai, hari Sabtu kami latihan silek gabungan. Gurunya langsung si Jun? Langsung. Silek si Jun, randai si Jun? Ayo, langsung latihan randai, langsung latihan silek. Sementara kini surang dah lah coba minta tolong ke kawan. Tolongan ambo surang sen kini di lapangan tolong ambo cek. Kawanku punya kemampuan, cuma ndak punya waktu. Nah, kalau serupa itu anak-anak yang latihan di Siko itu membayar Jun? Ndak. Perai. Itu baca menghidupinya. Menghidupi grup kok juga gitu. Ambo jadi tanya ketika si Jun mulai melatih dia dengan sebanyak itu, kemudian grup harus jalan tarui, jual Jun hidupi sanggar grup ko. Ambo kejadian itu tuh sebantu usaha ambo ada bantu usaha ambo sesudah doa. Dan ambo yakin jo itu tuh. Kalau rezeki itulah ditentukan lah diatur. Jadi ambo jadian ambo doa ambo, agi ambo rezeki taruh ya Allah. Usaha ambo itu melatih. Dan pasti rezeki itu pasti tiba. Dan ambo yakin 100% yakin gitu tuh. Dan bukti lah 3 tahun sampai tahun ado saya rezeki itu nanti bo. Meminta indak tapi orang tiba baragi. Orang tiba baragi. Itulah hebatnya mungkin kalau lah percaya jo aturan-aturanan bantu itu. Dan Tuhan pasti tahu je itu. Kok pajak yakin. Sabalo nambo manyo cerita tentang prestasinya Rana Tigo Rasoko dan sana. Mau tahu Jun. Itu naskah randai itu siapa ngolah? Naskah randai ada naskah randai nan kami pakai dari Pelito Nyalo. Contoh sekarang ambo beraja dulu di Pelito Nyalo. Oh, sempat beraja di Pelito Nyalo dan ambo sangat dake jo pendiri Pelito Nyalo dan almarhum Gaye. Sangat dake. Bagus sangat dake dadang. Ketika Gaye membuat naskah, jo tulisan-tulisan tagak bersambuang urusan lama itu, ambo dan pandai membaca tu. Oh. Jadi otomatis Gaye membuat naskah, ambo dan tukang baca tu tukang ketik. Jadi secara ndak langsung ambo lah beraja pantun lah beraja pepatah adat dari sini. Secara ndak langsung, walaupun ada nan baraja bana ada baraja jo makati baraja membuat naskah baraja pantun baraja pidato adat. Tapi secara ndak langsung membuat naskah, ambo lah baraja dari membaca naskah nan aduh di Pelito Nyalo cakap Milo Rabuk dalam Tapuang, Sagan Badayu yang hanyut sarantau, Seorang Ilyas Seorang Mudik. Itu naskah-naskah yang pernah ada di Pelito. Banyak lain naskah-naskah lain yang pernah ada di Pelito Nyalo. Dan pernah melahirkan naskah? Membuat naskah surang lah bercuba dah. Cuman jo alurnan lah ada. Awak cuba jo sasranya mungkin nan Persia awak. Contohnya cerita Anggunan Tongga. Ketika awak maja di Pariaman, awak dituntut untuk Randai itu memang harus kue kearifan lokal Pariaman. Termasuk jo kaba dan kawak mainan. Nio harus mainan Anggunan Tongga di Pariaman. Dulu kamu pernah membaca kaba Anggunan Tongga di kampung kau. Dan punya Randai itu Camin Tarus. Itu tak karena ada bawa waktu ketek-ketek baraja mencalik Randai Anggunan Tongga itu. Dan itu nanti mau coba manulihan balik di Pariaman. Cari tu Anggunan Tongga. Sudah tu Siti Baheram Pariaman bana. Kamu pernah membaca Siti Baheram alur ceritonya model kamu coba manulihan Siti Baheram dan lah siap naskah di Pariaman duo. Ada cek lain naskah nan ketigo. Sistem Kaba Bajapui dulu pernah kawan mangke naskah teater modern. Diangkat kawan di Pariaman. Jadi dicubolo menjadi naskah teater modern itu kan naskah randai. Dan jadi lo naskah cek Kaba Bajapui dan pernah awak mainan di
Pekanbaru waktu kalau launching kalender event Pariaman di Pekanbaru. Artinya secara pribadi cukup komplit. Naskah pun walaupun menyadur dari sastra lama. Iya. Dan kemampuan untuk melatih randai pasile iyo juo gitu. Nah, kok bisa Jun? Apakah memang dari ketek dikenalkan masalah sile, masalah randai kasih Jun? Kalau untuk randai je sile dan mungkin awak nan membuat pandai itu keadaan mungkin. Kok keadaan? Keadaan. Dulu lapangan randai, lapangan sile sebelah rumah ko bana. Di samping rumah ko bana. Itu suku rancak lapangan itu dulu. Jadi ketika hari hujan, nandake dari lapangan randai itu rumah awak. Iya. Jadi ketika itu rumah lun balantai beton, masih balantai tanah waktu itu. Jadi orang latihan randai, latihan silek ke dalam rumah. Oh, itu. Awak lah baraja ketika itu mencari orang barandai, mencari orang basilek di dalam rumah. Tambah lo kawan-kawanan nan bauru lah istilah waktu itu di kampung kawan-kawanan lah latihan di pelotonnya lo lebih dulu. Awak bauru jinyo selo tu. Nan lah baraja silek lebih dulu, nan lah baraja randai lebih dulu. Jadi bisa dikecian keadaan dan membuat awak pandai basilek, awak pandai barandai tambah orang tua mendukung mungkin. Sudah tua awak yo hobi lo di sini. Jadi semakin kueknya. Jadi itulah nama membuat sampai kini ndak baranjak-ranjak yo bana-bana. Kini kan ada anak-anak sekitar yang SMA mau balik orang yang kita ada sekitar 40 sampai 40 ada. 35 orang lah. 35 orang. Dan mereka kan latihan malam gitu kan. Malam. Itu orang tuanya, Pak. Iya, kalau ketika nyo masuk ke ranah tiga raso, dan nyo memang harus menurut persetujuan orang tuanya dulu dah. Iya. Karena syaratnya masuk kamari itu anak kamari membawa lidi salai. Itu lidi. Lidi salai untuk palacuinya. Dan orang tuanya tahu je itu tuh. Jadi kalau mereka tiba kamari bawa lidi cek. Bawa lidi cek. Di siko di sasaran, lidi itu ambo jalin. Jadi cek palacui. Jadi sekadang ampu tangan lah jadinya kira-kira. Nampak dek orang tua nyombo menjalin lidih. Nampak dek orang tua nyombo malah cik anaknya jadi lidih tuh. Jadi wak nak doh beko salah-salah paham. Kau birik tangan anaknya tiba di rumah bertanya dipangan dek si Jun. Dak ada lah ada pertanyaan-pertanyaan model itu. Artinya ketika disarahan kok anak dan nama didik dengan cara. Iya. Mang membawa lidih salah ini. Dan itu ada terjadi anak kau dilacui. Aduh. Dan lain nak komplain orang. Nak ada komplain orang tuanya. Dan cukup efektif rasa dah kalau caro lamo itu kan caro lamo. Iya betul. Kalau ambo tak karena waktu berjalan mengaji waktu itu dulu. Mang dilacu yo dan jambu itu. Betul. Mang baca jajak pungguang tu baru tahu jualih batas tu. Nak came Jun sebab kini kok gaya anak-anak kini kok gak pernah Gen Z kok karena lacunya karena aponya langsung lapor polisi sampai guru masuk penjara kan itu banyak tadi itu. Rasa camih tu mungkin ada dah. Cuman dek lambe waktu berjalan awak cali sudah respon anak ketika nyokane lacui. Kalau anaknya nandak nio lah, misalnya kalau sudah nyokane lacui sekali, kalau nyo ndak nio kata tempe awak lah, berarti yo benar-benar takut nyokane lacui itu sudah tu nyo maleh bahasa Jawa mungkin, udah tu pemberang, udah tu kasar. Tapi ketika nyokane lacui kini hari Kamis, hari Sabtu nyo malah tiba dulu. Nan kane lacui itu. Artinya sebenarnya itu kan si Jun lama menerapkan yaitu tadi pola-pola lamo. Pola-pola lamo. Saya di sekolah pun nambo kalau kuku panjang hari Senin tuh dari toko rotan juga. Iya. Serpo itu. Kalau nan kadang-kadang awak pakai model itu. Karena kalau awak pernah mencari orang basilek dah, tak lupa kuku tu kateh. Gara-gara latihan silek. Tangga kuku tu. Itu pengalaman yang sangat berago kalau menurut awak. Jadi kini anak kalau kamu mulai latihan awak raja kuku lo. Biar nang ketek-ketek, biar nang kadang-kadang. Asal lebih dari dagiang kukunya tuh dah dari dagiang jarinya tuh. Potong dulu. Awak sadion sampai kuku. Berarti hal sedetil pun itu sampai kasinan awak perhatian untuk latihan silek, untuk latihan randai. Karena awak pernah mencalik kuku tuh tabalik kateh tuh. Jun, ambo kalau mencalik kok di ranah tiga raso. Dulu kan tampe kok posenya Bapoles kasa saya. Iya. Dan itu sebenarnya untuk latihan di sini itu kan penuh resiko. Luko-luko akhirnya. Luko-luko. Dan itu mereka bertahan. Dan awak pernah ada latihan jo anak padusi. Kami kapaya acara ada kapaya acara waktu itu. Jadi anak padusi kan harus basilek dan harus mainan pisau.
latihan tak ada terlampau semangat. Dulu pisau kan sebenarnya pisau asli. Iya benar pisau. Sangke itu ambo memakai rencong. Ada rencong Aceh cek paragi kakak paragi adik dulu. Nah ambo pakai untuk latihan taruh. Jadi waktu latihan tuh ambo pakai itu tuh. Rencong tuh tidak tajam udah, cuman ujungnya cukup runciang lah. Jadi anak gue tidak terlampau semangat mungkin. Ketika membaik kawan. Laki pisau tuh di tapak kaki. Ketika dicabukan keluar darah, menyambut darahnya tuh. Menyambut darah itu mak kaki awak berdarah kecil anak aku. Awak pulang anak tuh dari kamu waktu itu masih latihan di lapangan pertama, latihan di tempat tangkal sih. Amo bawa anak pulang, amo telepon orang tuanya. Anak luko, kakinya kena pisau. Itu kecil orang tuanya lain ndak doh. Darahnya lah berhenti. Amo bertanggung jawab bantu itu dah, karena anak kan sama-sama jambon harus menelpon orang tuanya dulu. Daripada beko awak suruh-suruhan tahu orang tuanya wak suruhan tambah jadi masalah. Berarti ada keterbukaan antara si Jun orang tuanya. Jadi si nanti body siko pun harus tahu aja orang tuanya. Iya, harus tahu prinsip-prinsip tuh ambo pun acak memakai dalam dunia tari, ambo harus kenal orang tuanya. Iya. Dan itu memang tujuannya baik untuk anak dan termasuk perkembangan awak ke depan. Nah, ada yang menarik. Ranah Tigo Raso, Randaiko kini berada di kecean sangat kuat. Kok sangat kuat mungkin kecean. Alhamdulillah. Proses tari menarui, latihan tari menarui, baik sejun ndak pas proyek saya latihan dah. Iya. Baru-baru kok balik dari Australia. Alhamdulillah balik dari Australia. Apa tuh? Cara apa tuh Jun waktu itu Jun? Promosi Indonesia. Ada 3 acara yang diisi di Australia dah. Dan pertama acara di kampus, ambo lupa nama kampusnya. Pokoknya cara di kampus ya. Dan kedua cara di Festival Indonesia. Dan waktu itu tampil ada Banten, ada Papua, ada dari Sumatera Barat. Kalau nggak salah ada 5 atau 7 waktu itu dan dari pertunjukan dari Indonesia termasuk kami sih alhamdulillah dari Ranah Tigo Raso. Sudah tuh acara semalam di Ranah Minang. Itu acaranya perkumpulan orang-orang Minang dan ada di Australia. Perantauan Minang ada di Australia. Nah, itu kan tidak pernah wak bisa membayangkan sebuah grup randai ada di kampung di pinggir kota dan bisa mewakili Indonesia sampai ke luar negeri. Nah itu kan karena proses tadi. Karena proses mungkin, insya Allah. Dan sana kamu dapat bocoran, entah mau dibawa tenda, tapi kamu berharap dibawa di sana. Kapai ke Malaysia kawan. Insya Allah kalau lain tidak ada halangan. Akhir Mei tanggal 20 sampai tanggal 27 itu acara apa, Jun? Mei. Acaranya PCMM kalau nggak salah ada Perhimpunan Cendekiawan Minang Malaysia. Jadi acaranya mungkin musyawarah akbar, mungkin musyawarah internasional kalau nggak salah. Jadi ada salah satu dari guru ambo yang dihubungkan dari orang Malaysia, Mak Kati. Jadi Mak Kati mau buang ambo seminggu na lewat. Dan insya Allah itu tuh kalau masih dalam wacana, kalau lain tidak ada halangan barangkali bulan Mei, akhir-akhir Mei kalau lain tidak ada halangan. Berarti perjalanan Ranah Tigo Raso untuk dunia lah 2 tampe alhamdulillah. Kalau Indonesia lah cukup banyak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Artinya secara pengalaman pertunjukan sejujurnya punya gitu kan. Tapi masih bertahan dengan kesederhanaan di Siko dengan anak-anak yang tidak berbayar. Kalau kini mau bisnis bisa mah Jun. Anak-anak masuk Siko bayar sekian bisa kan? Bisa dah. Tapi ada niat untuk tidak seperti itu. Ada niat untuk tidak seperti itu. Karena generasi berikutnya mengenali kok kan Jun. Nah Jun, kalau seandainya ada anak-anak yang berminat tapi tidak dari kampung Siko, boleh dah. Ada kini anak-anak diantar dari orang tuanya dari kampung nanti gua tadi itu. Dan ditanya dari orang tuanya tuh pertama itu, Mak bara kami membayi. Karena anak kami latihan silet di Sinan dulu membayi per bulan. Latihan silet di Sinan membayi 1 ekor per bulan. Kalau di Siko bara kami membayi Mak. Nggak ada membayi doni. Awak tanya si anak yo benar-benar latihan yo. Anak kok Mak waktu Mak tampilnya nampak. Jadi nyoba nangis langsung tiba di rumah anak kau dah. Cari awak tampil, anak-anak kau tampil, nyoba nangis langsung. Cari tampil orang latihan tuh. Awak latihan di sini, awak latihan. Semalam tuh anak kau menangis. Jadi saya carilah di orang tuanya, saya cari dapatlah alamat rumah. Kamarilah orang tuanya. Sampai kini anak tuh aktif. Dan paling aktif malah
Oh, iya. Jadi rutin orang tuanya mantan entah pulang balik. Jadi kalau ada di sana anak minat, setidaknya di sana mungkin bisa menghubungi Ranah Tigo Raso. IG-nya apa Ranah Tigo Raso? Ranah Tigo Raso. Setidak bisa dapat informasi dari Sinan. Tujuan dari Malatya Sile Joranda sebetulnya filosofi Minangnya kue di sini. Artinya ada pendidikan yang jaleh di sini. Iya. Nah, ada nggak kesulitan si Jun dalam melatih anak-anak selama kendalanya? Ada, nanti pasti ada kalau kesulitan. Cuman enggak begitu ada arti mana ada mungkin. Mungkin dek pertama mungkin Nio membangun nagari. Jadi kesulitan ada itu pasti ada dah. Contohnya lah kalau misalnya awak kapai tampil ke luar daerah. Awak ndak punya kas misalnya. Iya. Itu paling ndak ongkos seto awak sado dah. Iyalah. Kalau main kapai kumbuh misalnya, paling ndak anak makan di jalan nggak sekali. Ongkos seto dicarian. Dan tuh tanggung surang dah. Awak mengesek anak, kalian nggak usah pikiran itu tuh. Dan kalian pikiran tuh tampil serenca-renca. Nah masalah ongkos seto, masalah makan tuh karjoda tuh. Karjoda jo pengurus. Tugas kalian latihan, main serenca-renca. Kalau masalah PT, masalah ongkos, masalah bak makan wak bekoda, itu karjoda. Nah itu mungkin memang anak ndak bababan. Oh bu anakku ndak bababan dah. Ndak ada baban pikirannya dah. Harapannya main rancak. Main rancak. Itu sih baban mungkin. Dan itulah mungkin membawa Ranah Tigo Raso pernah tampil dan dicalik de orang. Ambonnya randa itu. Hubungi randa itu, cari orangnya, besok langsung. Waktu ambo sebelum ke Australia. Dan model itu caro apa tuh caro mencari ambo. Ambo nyo randa iko dicalik video ambo ke kawan-kawannya. Ambo nyo randa iko cari ulang ko teleponnya dan randai ko nang bawa ke Australia dan itu luar biasa dewa penghargaan model itu lebih dari materi mungkin lah lamo itu lebih dari materi dah itu nan membuat awak barani awak ndak memungut biaya di lapangan. Kini Ranah Tigo Raso alat musik lengkap alhamdulillah. Itu apa sampai latihan lah mulai pakai apa ya? Mulai pakai matras. Ada orang nan ibu petangko dibantu. Kostum lah. Kalau masalah kostum, kalau untuk lengkap bana alun lah. Tapi paling enggak kalau untuk penampilan randai, untuk 15 orang, kalau itu tarian 6 orang atau pengungsi sampai orang, atau sekitar 30 atau 40 style pakaian, kami lah punya. Mulai dari nol tanpa itu ada sama sekali. Enggak, tujuan Bali dengan piti apa? Iya kalau misalnya ada pai acara dia kok mengawak sisian untuk membuat pakaian. Dan hebatnya anak-anak awak dah. Ketika awak nio tabuka jo anak-anak nalah kadang-kadang nan la SMA. Awak dapat piti sakano iko. Misalnya awak dapat piti 5 juta. Iya. Kalau awak bagi piti ko bisa awak bagi piti ko. Misalnya dapat lah kawan-kawan dapat 100 orang. Dapat 100 orang atau dapat 200 orang bisa awak bagi. Tapi awak ndak punya iko, awak butuh iko ko. Dan kawan-kawan ada adik-adik na latihan di siko, inyo bisa mengecek dah. Bali na lebih paralu dulu. Kalau kami jangan udah pikiran. Intinya sebenarnya keterbukaan tuh tuh. Keterbukaan. Ndak basuruan banyak pitih dong. Ndak basuruan dong. Yo bana-bana buka jana. Artinya wak Bali kostum dulu anak. Iya. Kan seperti itu penawarannya. Ya, tapi setidaknya memang kuncinya keterbukaan. Keterbukaan dalam masalah keuangan dalam sebuah grup itu kuncinya. Kunci. Kalau indah orang cepat surang. Piti dari dapat nang awak dapat ya tah. Padahal tujuan awak elok awak balik tapi nak ada keterbukaan. Kacau jadi Jun. Iya. Kalau sebenarnya jadi sangat penting diketahui bahwa Ambo Madon Podcast tidak selalu memojokkan pemerintah, tapi setidaknya ada grup-grup di pinggir-pinggir kota yang sudah mengharumkan nama Sumatera Barat, Indonesia, perlu mendapat perhatian serius dalam hal itu. Akta notaris salah, Jun? Akta notaris alun lah, keberencana baru. Ambo tahu kendalanya, akta notaris masalah biaya. Nah, setidaknya ada program-program dari pemerintah menjangkau grup-grup yang seperti itu. Misalnya ada pendanaan untuk mengurus akta notaris atau mengurus haki. Kalau dinas pariwisata ini ada haki kan. Ada tuh hak cipta, hak kekayaan intelektual. Jadi randai sujun misalnya lah dibuat, orang nggak bisa niru lah dok haki. Nah itu ada programnya dinas pariwisata Sumbar. Nah bos
Acok melihat tuh grup-grup di daerah yang tidak punya akta notaris. Sementara untuk mengakses bantuan-bantuan dari pusat itu perlu itu. Iya. Ya kalau sejujurnya kamu paham kendalanya, tentu dimaksimalkan dulu untuk pertunjukan. Iya. Kan? Sehingga bekolah gitu tuh. Lumayan cuma sekitar 3 juta, 3,5 juta. Untuk akta notaris. Nah mungkin program-program itu penting dipikirkan oleh dinas-dinas terkait. Dinas kebudayaan mungkin bisa pikir kesinan terkait Iko. Sebab Iko salah satu contoh baru. Awak nak tahu di luar Sinan ada grup-grup yang lain. Dan itu pasti ada. Pasti yakin ya pasti ada. Ya kalau si Jun kan Festival Pusako ikut tangan. Iya, Festival Pusako. Prestasinya cukup lumayan dan Ambo pun cukup kaget dengan gerakan si Jun karena Ambo cukup lama kenal dengan si Jun. Ketika dia buka surang, dia mampu berdiri juga kaki surang dan artinya membangun ranah Tigo Raso contoh baik ke Australia, bisa ke Malaysia loh. Insya Allah. Dan mudah-mudahan itu akan berkembang. Nah, kan si Jun nanti surang tuh. Nah, ada asisten gini dong. Kalau untuk anak-anak dah, kalau untuk nan baru-baru lah doh, kalau adik kakak-kakaknya yang SMA lah bisa membantu-bantu kini untuk ketek-ketek tuh. Dan alhamdulillah itu cukup membantu dah. Paling enggak awak bisa baca rito saja jangan kadang kok iko agen kakak adik-adik itu, iko tunjukan beko inyo nan melaksanakan di lapangan dan itu sangat membantu ketika kakak-kakaknya lah bisa menolong di lapangan model. Salamoko inyo alun berani lah dah. Anak-anak tuh lun berani. Inyo lah punya kemampuan, rasanya punya kemampuan. Cuman awak tetap dah kalau di dalam silik itu di muka guru anak pernah pandai. Iya. Itu nah dipaciknya tuh. Nggak pernah pandai awak di muka guru. Termasuk ambo pun awak di muka guru nggak pernah pandai tuh. Dan inyo pun itu loh nanti dipaciknya. Jadi ketika awak lah membukaan ini, tunjuklah itu kadik itu. Apa yang pernah kalian pelajari tunjukkan kenyo. Dan kinilah membantu untuk nyonan ketek-ketek itu nanti ke SD. Anak-anak SMA aku lah bisa membantu melatih model. Mana banyak padusi dan kaki itu? Kalau kini kalau anak-anak SD itu padusi sadonya dah. Padusi sadonya. 30 sampai orang padusi sadonya. Baban juga tuh aja. Iya. Anak padusi yang kadi kebaruan. Iya, padusi sadonya. Itu nan jadi masalah. Ada rencana untuk mengembangkan ketika lah menguasai dasar-dasar silat tradisi. Awak nyonya sama juga kakak-kakaknya kok mengembangkan randai. Randai itu butuh laki-laki dah paling untuk naskah awak butuh laki-laki. Iya. Itu awak nak punya nilai. Sementara nyo produksi sadonya. Kau anak arsitek ya? Iya. Jangan mencari kenapa baso tidak minat kan anak laki di siko atau bahas mana anak laki banyak nama dah. Kalau model tu awak cari model tu dah kalau di entah kau awak cari di kampung awak kose. Mungkin dek inyolah biasa bagau-bagau keluar mungkin. Nah laki-laki ku agak sulit diatur kini. Awak kalau di lapangan bantu lapangan tu nama data tapi aturan sangat banyak di sini anda. Walaupun aturan tu tidak tertulis, tapi anak-anak warna produksi kini inilah tahu je aturan awak. Misalnya kalau jam 9:30 nampak dia mak di simpang tu, kalian keluar langsung dari kelompok mak. Kalian nak enggak beruit dah. Sebelumnya latihan dulu. Ini pernah duduk kalau lah Sabtu hari. Enggak latihan ni nongkrong. Hanya duduk di simpang tu bercerita-cerita, galak-galak, bersorak-sorak. Tapi ketikanya lah bergabung di ranah Tigo Raso, ketika aturan tu lah terangkat dia dan tu kini tak ada lah. Dan itu membuat awak cukup senang dah. Dan awak nio anak laki-laki pun awak nio model tuan. Ya. Intinya grup itu berdiri bukan hanya sekedar latihan, tapi ada nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dan diterimanya. Jadi semata-mata menguasai silet atau randai, tapi ada nilai yang mereka terima, yang kadang-kadang tidak dapat di rumah. Tidak dapat di rumah. Nah, dapat di luar. Jun, kau untuk ke Malaysia apa karya yang bawa rencana? Untuk ke Malaysia, Mama minta naskah baru dan Milo Rambut dalam Tapuang naskah nan pernah dibawa dari pelitonya lo. Dan Milo Rambut dalam Tapuang boleh minta izin ke Akanda Saparmana Band dan beliau lah magi izin untuk memainan naskah Milo Rambut dalam Tapuang dan kini sedang latihan naskah Milo Rambut dalam Tapuang. Jadi personil berapa orang Pai? Personil 5 balai orang. 5 balai orang. Kalau untuk kamu cukup banyak apa dah, cukup banyak kota awak dan itu bisa main randai full lengkap. Iya, jo pemusik, jo pendendang dan pas. Di sana kalau ingin lihat barandainya ranah Tigo Raso bisa di sana lihat di IG ada cuplikan-cuplikan di sini. Nama grup randai nama IG-nya ranah Tigo Raso. Ranah Tigo Raso. Dan
setidaknya bisa menginspirasi yang lain bahwa ternyata berbuat tanpa mengharapkan imbalan apapun dengan keikhlasan kok jadi gini. Aku pun heran ternyata puluhan muridnya nak membayar pera itu. Awak yakin jawabpun lah di janjian tuh. Contohnya bulan puasa kau dah. Dulu sebelum puasa ambo punya niat jalan anak tuh. Ambo kan memanggilnya Pak Banon. Iya. Nan porsi-porsi itu Pak Banon. Doa-doa deh mama banyak rezeki. Kalau mak banyak rezeki setiap hari Jumat bulan puasa kadang-kadang di bulan pesantren. Awak buka bersama. Dan alhamdulillah dah. Buka bersama? Ndak berjalan-jalan dari rumah kau ambo doa. Mungkin sebelum puasa ambo pai majak kasiko dapat rezeki dari siko. Dan dua janjian sebelum puasa itu terlaksana. Tadi nan kampeknya. Alhamdulillah. Buka sama. Iya. Dan itu petisi jen surang. Dari surang. Nah ditolongan de anak-anak ko sama-sama. Peko katikonyo nanda dek rumahnya nyopain nolong kanang mari. Nah itu sebenarnya kebahagiaan seniman, kekayaan seniman yang paling kadang itu Jen, bukan piti atau ratu melimpah ndak seperti. Iya. Itu membuat awak tambah yakin udah tuh kalau awak ndak harus memungut biaya dari anak awak. Karena katiko usaha awak adoh, katiko karajo kareh awak adoh, katiko doa awak mairiangan. Rasa itu pasti ada. Dan wak yakin itu. Setidaknya di sana Pot Bunga Riko sangat memberikan banyak pelajaran dewa dari pelaku seniman tradisi. Beliau masih muda soalnya, tapi beliau malah memfokuskan dirinya dalam kesenian tradisi Minang, barang kayak dari Silek dan Randai. Dan ternyata filosofi orang gaek dulu masih dipakai Jun kan? Masih dipakai. Cara-cara majarang kayak dulu. Jadi bagi di sana anak-anaknya ingin berlatih Randai, datanglah kamari, ambo tambah baban si Jen kok. Bantu tampil harus dipagadang nih kok. Tapi ada saya, tapi setidaknya ada yang ingin ambo sampaikan bahwa itu penting untuk kita tidak hanya menjadikan grup Randai kok sebagai objek, tapi bahkan mengembangkannya, membantunya lebih berkembang. Karena mau yakin sehebat-hebatnya si Jun, kalau jalannya tuh jenah misalnya kini Jun sampai di 10 km. Iya. Kalau banyak orang yang mendorong Jun bisa sampai 100 km lebih capek gitu. Itu sih bayang ambo. Iya. Artinya perlu dukungan semua pihak harusnya. Dengan prestasi yang ada kini, dengan kemampuan ada kini, ambo rasa itu menjadi menarik. Kalau salahmu kan si Jun tapi senang Jun. Bayar sekian Jun, itu adalah objek. Iya. Objek dah. Penting keterlibatan itu. Ya setidaknya mudah-mudahan lah Jun, Randai Ranah Tigo Raso berkembang. Amin. Kalau perlu ada cabang lo lainnya. Amin. Dan tetap sebenarnya yang Jun lakukan itu adalah bentuk kerendahan hati, keikhlasan dalam memberikan ilmu ke anak. Buktinya anak perai. Iya. Tibo di siko minum nak orang dari awak lo. Iya. Ya kan Jun. Tapi itulah. Mungkin ada yang Jun sampaikan tentang muda wak gini. Ya kalau awak tetap berpesan kalau carilah apa nan awak nio, apa nan awak bisa awak kuasai. Tapi jangan lupa apa nan awak punya. Karena apa nan awak punya itu satu saat dan yakinlah aja itu tuh. Aku pernah cerita aja kawan-kawanan di TVRI dulu kalau tidak salah. Apa nama membuat tatap nio batahan di Randai tradisi kok. Abo bercerita lo cara orang nan model mah mau cari model awak mencari onda-onda lama lah kecil abo. Model Vespa itu dulu tahun-tahun 70-an, tahun 80-an harganya mungkin 1.500.000 dapat Vespa baru dong. Tapi kini Vespa nan lain-lain tahun 70-an tuh jual lah kini 200 juta dia balik ulang. Ambo pedoman kasinan. Besok kini ambo hendak menikmati hasil tradisi itu dah. Anak ambo pasti menikmati itu besok. Anak-anak nan ambo ajak kini jo cara-cara tradisi 20 tahun lagi 30 tahun lagi inyo nang menarik itu dan inyo akan menerima hasil itu besok. Itu akan mahal. Iya, dan itu akan dibayar mahal dek orang besok. Artinya ketika awak tulus mengajuannya tanpa pikir enggak awak mencari piti itu mencari awak nanti aja. Nah, sebuah pelajaran yang ambil dari sekolah sana bahwa banyak kini sanggar-sanggar yang berdiri malah tiap anak-anak bayaran sekian ratus ribu ini. Memang pemilik sanggar kayu, tapi kepuasan batin mungkin ada seperti sakayo si Jun. Jun, makasih banyak. Lama di Pot Bungo, lama waktu agak ayah mama di sana. Sebab latihan Randai iyo, mau urus musagi iyo pulo.
Sabananya kok calon minantu pas bana di Minangkabau. Oh, ambo tunggu undangan Jun. Ambo buka steak sana. Ambo tunggu undangan dari si Jun ya. Lah Jun, mau kasih banyak. Sama-sama, makasih banyak dah. Mudah-mudahan semakin maju Randai Ranah Tigo Raso, dan berharap kita akan muncul Jun-Jun yang lain. Amin. Agar Minangkabau semakin kue dengan nilai-nilai yang ada. Amin. Si Jun dari Randai Ranah Tigo Raso lah hadir di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Laksana.